Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nira Rianti dari Prodi Teknik Pertambangan semester 1A. Baiklah, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema tentang batuan sedimen dari mata kuliah geologi. Batuan sedimen. Sedimen merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi atau daratan atau lautan yang telah mengalami proses pengangkutan transportasi dari suatu tempat kawasan ke tempat lainnya. Ilmu yang mempelajari batuan sedimen disebut dengan sedimentologi. Sedimen rock. Batuan sedimen terbentuk karena endapan sedimen dari hasil erosi material-material batuan, organik, kimia, terkompaksi, serta sedimentasi atau litifikasi. Batuan sedimen dapat berupa batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen itu sendiri. Tenaga pembentuk sedimen itu sendiri adalah air, angin, dan es. Bahan sedimen yang mengeras disebut batuan sedimen. Faktor-faktor yang mengontrol sedimen, iklim, topografi, vegetasi, dan juga susunan yang ada dari batuan. Faktor-faktor yang mengontrol pengangkutan sedimen, air, angin, dan gletser. Suspension umumnya terjadi pada sedimen-sedimen yang berukuran sangat kecil seperti lempung sehingga mampu diangkut oleh aliran air atau angin yang ada. Bed load terjadi pada sedimen dengan ukuran yang relatif lebih besar seperti pasir, kerikil, kerangkal bongkah, sehingga gaya yang ada pada aliran yang bergerak dapat berfungsi memindahkan partikel-partikel yang besar di dasar. Saltation dalam bahasa Latin artinya meloncat, umumnya terjadi pada sedimen berukuran pasir di mana aliran fluida yang mampu menghisap dan mengangkut sedimen pasir sampai akhirnya karena gaya gravitasi ada mampu mengembalikan sedimen pasir tersebut ke dasar. Sedimen dapat diangkut dengan 4 cara. Pertama, berlapis atau stratification. 2. Umumnya mengandung fosil. 3. Memiliki struktur sedimen. 4. Tersusun dari fragmen butiran hasil transportasi. Ciri-ciri batuan sedimennya. Selanjutnya, batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan, pengendapan atau dengan kata lain tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen ini juga dikenal sebagai sedimen autogenous yang termasuk dalam kelompok batuan autogenous antara lain adalah batuan evaporit dan batu gamping yang dalam kelompok sedimen ini adalah batu pasir, konglomerat, breksi, atau batuan epiklastik. Secara umumnya, sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan 2 cara yaitu sedimen klastik dan sedimen non-klastik. Sedimen klastik merupakan batuan yang berasal dari suatu tempat yang kemudian tertransportasi dan diendapkan pada suatu cekungan atau batu bara yang terbentuk dari hasil rombakan batuan yang sudah ada. Batuan beku, metamorf atau sedimen yang kemudian diangkut oleh media, air, angin, dan gletser. Contoh konglomerat atau breksi, batu pasir, batu lanau, dan lempung non-klastik. Umumnya in situ atau tidak mengalami transportasi sehingga pengendapannya relatif dekat dengan batuan induk atau batuan sedimen yang genesanya atau pembentukannya yang dapat berasal dari proses kimiawi atau sedimen yang berasal dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Sedimen kimiawi atau biokimia adalah batuan hasil pengendapan dari proses kimiawi suatu larutan atau organisme bercangkang atau yang mengandung mineral silika atau fosfat. Batuan yang termasuk dalam kumpulan ini adalah evaporit, karbonat, batu gamping, dan dolomit, sedimen bersilika atau rijang, endapan organik atau batu bara. Sedimen non-klastik, ciri-cirinya perlapisan, fosil tidak utuh, fragmen butiran, monomineralik,
Fosil utuh 2. Struktur perlapisan laminasi perlapisan kurang lebih 1 mm. Cross bedding, grady bedding, masif fossiliferous 3. Tekstur ukuran butir, sortasi, roundness, amorph, kristalin 4. Komposisi fragmen, matrik, semen, monomineralik 5. Contoh, batu pasir, lanau, lempung, perlapisan fosil tidak utuh, fragmen butiran, rijang, batu bara, batu gamping, terumbu, batu gamping merah, batu gamping kristalin. Besar butirnya, ukuran butir dari mineral penyusun batuan sedimen diukur berdasarkan klasifikasi 2. Bentuk butirannya dibagi menjadi rounded atau membundar, sub-rounded, membundar tanggung, sub-angular atau menyudut tanggung, dan angular menyudut. Selanjutnya, batuan sedimen non-klastik. Kelompok tekstur komposisi nama batuan organik klastik atau non-klastik. Calcite, CaCO3, batu gamping klastik non-klastik dolomit, CaMg, dolomit non-klastik. Mikrokristalin quartz, SiO2, rijang non-klastik. Halite, NaCl, batu garam non-klastik. Gipsum, batu gipsum biokimia klastik non-klastik. Calcite, CaCO3, batu gamping terumbu non-klastik. Mikrokristalin quartz, rijang non-klastik. Sisa tumbuhan yang berubah, batu bara, klasifikasi batu non-klastik. Struktur sedimen merupakan kelainan dari bidang perlapisan yang normal, paralel atau horizontal. Kelainan ini disebabkan karena proses sedimentasi ataupun sesudah sedimentasi atau diagenesa. Lapisan yang dibentuk oleh proses sedimentasi dari yang sangat tipis sampai yang tebal. Batuan evaporit atau sedimen evaporit terbentuk sebagai hasil proses penguapan evaporation air laut. Proses penguapan air laut menjadi uap mengakibatkan tertinggalnya bahan kimia yang pada akhirnya akan menghambur apabila hampir semua kandungan air menjadi uap. Proses pembentukan garam dilakukan dengan cara ini. Proses penguapan ini memerlukan sinar matahari yang cukup lama. Batuan garam rock salt yang berupa halite, NaCl, batuan gipsum rock gipsum yang berupa gipsum, CaSO4 2H20 (A). Batuan ini terbentuk dari kumpulan cangkang moluska, alga, foraminifera atau lainnya yang bercangkang kapur, atau oleh proses pengendapan yang merupakan rombakan dari batuan yang terbentuk lebih dahulu dan diendapkan di suatu tempat. Proses pertama biasanya terjadi di lingkungan laut litoral sampai neritik, sedangkan proses kedua diendapkan pada laut neritik sampai bahtial. Jenis batuan karbonat ini banyak sekali jenisnya tergantung dari material penyusunnya. Contoh, batu gamping terumbu terbentuk karena batuan tersebut disusun oleh material terumbu koral dan batuan sedimen karbonat. Selanjutnya, batuan sedimen karbonat terbentuk dari hasil proses kimiawi. Kelompok batuan karbonat antara lain adalah batu gamping dan dolomit. Mineral pertama pembentuk batuan karbonat adalah kalsit, calcite, CaCO3, dolomit, CaMg (CO3) 2. Batuan sedimen silika tersusun dari mineral silika, SiO2. Batuan ini terhasil dari proses kimiawi atau biokimia dan berasal dari kumpulan organisme yang terkomposisi silika seperti Datomai, Radiolaria, dan Sponges. Terkadang batuan karbonat dapat menjadi batuan silika apabila terjadi reaksi kimia, di mana mineral silika mengganti kalsium karbonat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi yang kedua, yaitu
Batuan sedimen. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.